Mari kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang mengasihi kami sungguh bersyukur kalau Tuhan izinkan kami seluruh jemaat Roti Hidup dapat hadir berkumpul di dalam memuji memuliakan nama Tuhan pada pagi hari ini. Dan saat ini ya Tuhan, kami jemaat-Mu, kami mau belajar kebenaran firman-Mu. Namun kami menyadari bahwa kami adalah manusia yang penuh dengan dosa. Maka dengan hal itu kami mohon Roh Kudus-Mu menyucikan, menguduskan setiap kami, supaya kami dapat layak di dalam membaca, merenungkan, bahkan di dalam kami memahami firman-Mu. Tolong berkati setiap kami ya Tuhan. Anugerahkan kami hati yang bersedia mau menerima firman-Mu. Anugerahkan kami hati yang mau belajar firman Tuhan. Anugerahkan kami konsentrasi yang baik di dalam memikirkan, merenungkan sabda kebenaran firman-Mu, sehingga firman-Mu yang kami dengar ya Tuhan tidak hanya lewat begitu saja, tapi bila firman Tuhan dapat membuka hati kami, menumbuhkan iman kami, dan membawa kami ke arah yang Kau kehendaki. Berkati juga untuk hamba-Mu ya Tuhan di dalam menyampaikan firman ini. Hamba menyadari hamba memiliki keterbatasan di dalam menyampaikan firman ini. Kiranya anugerahkan hikmat yang berasal dari Tuhan, sehingga hamba dapat berkata-kata sesuai seturut dengan kehendak-Mu. Kami serahkan waktu pemberitaan firman ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya, dan nama Tuhan dipuji, ditinggikan. Dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Salam Bapak Ibu. Bagaimana kabarnya? Puji Tuhan ya, kalau kita baik, sehat, sekalipun dalam satu minggu ini adalah musim hujan ya, tidak mempengaruhi kita kurang semangat di dalam memuji Tuhan ya. Mari Bapak Ibu kita belajar firman Tuhan pada pagi hari ini. Mari kita membuka Alkitab kita di dalam Lukas pasal 19 ayat 1 sampai yang ke-10. Sekali lagi Lukas pasal 19 ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-10. Jika sudah ketemu Bapak Ibu, mari kita baca firman Tuhan ini secara bergantian. Saya membacakan ayat yang pertama, Bapak Ibu ayatnya yang kedua, dan sampai nanti kita di ayat yang ke-10. Dengan judul perikop yang sudah ditetapkan oleh LAI, yaitu Zakheus. Yesus masuk ke kota Yerikho dan berjalan terus melintasi kota itu. 1, 2, 3. Di situ ada seorang bernama Zakheus, pada umur juga, dan ia seorang yang kaya. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu, tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak, sebab badannya pendek. Maka marilah ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon, dan ia melihat Yesus yang akan lewat di situ. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, Zakheus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Lalu Zakheus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut, katanya ia menumpang di rumah orang berdosa. Tetapi Zakheus berdiri dan berkata pada Tuhan, Tuhan, setengah dari milikku akan diberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kurang dari seorang akan diberikan 4 kali lipat. Kata Yesus kepadanya, hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Sebab Anak Manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Saya akan membacakan sekali lagi di dalam ayat yang ke-8, Bapak Ibu, silakan simak baik-baik. Tetapi Zakheus berdiri dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat. Jadi katakan adalah berbahagialah setiap kita yang membaca, merenungkan
dan melakukan kebenaran firman Tuhan itu di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Bapak Ibu saudara-saudariku, hari ini kita merenungkan satu tema kebenaran firman Tuhan, yaitu tunjukkan pertobatan sejati. Tunjukkan pertobatan sejati. Tentu Bapak Ibu, kita berbicara tentang pertobatan, berbicara tentang bertobat, berbicara tentang tobat. Ya. Perlu kita harus memahami apa itu kata tobat dan apa itu kata bertobat. Kalau kita tidak mengerti apa arti kata tobat dan bertobat, kita tidak mungkin bisa memahami jauh lebih dalam apa yang Tuhan kehendaki di dalam firman Tuhan bagi hari ini. Menurut Bapak Ibu, apa kira-kira kata tobat itu? Ada yang tahu? Atau belum tahu? Kalau kata pertobatan Bapak Ibu, tentu kata dasarnya tobat. Ya. Kalau kita melihat di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, arti kata tobat itu dikatakan di sana adalah sadar dan menyesal akan dosa. Ya. Sadar dan menyesal akan dosa, itu kata tobat, arti kata tobat. Sedangkan kata bertobat di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dikatakan di sana menyesal dan berniat memperbaiki perbuatan atau diri. Nah, arti kata tobat dan bertobat sangat jauh berbeda maknanya. Ya. Kalau kata tobat tadi hanya sadar tentang dosa, sedangkan bertobat ada kesadaran dan niat untuk memperbaiki kesalahan atau diri. Tentu di dalam memahami dua arti kata ini, kalau kata tobat tadi hanya sekedar sadar, tahu saya berdosa, tetapi tidak ada reaksi untuk mau bertindak, meninggalkan, memperbaiki diri untuk mau menuju sebuah pertobatan. Nah, itu kata tobat. Sedangkan bertobat sadar, menyesal, dan ada reaksi untuk memperbaiki, meninggalkan apa itu dosa, apa yang sudah dilakukan. Ada niat untuk hidup lebih baik lagi. Ada niat meninggalkan masa lalunya. Itu arti kata bertobat. Tentu Bapak Ibu, kita tidak mau hidup di dalam kata tobat saja. Tuhan mau setiap kita bertobat. Tuhan tidak mau kita hanya sekedar sadar akan dosa, tetapi kita tidak mau berubah. Tuhan tidak menghendaki seperti itu. Tuhan menghendaki kita hidup di dalam pertobatan atau bertobat. Ada niat kita memperbaiki hidup ini. Kalau dulunya kita hidup di dalam kegelapan, kita tidak hanya menyadari kita, oh saya ada di dalam kegelapan, tidak ada reaksi untuk meninggalkan kegelapan. Tapi kita berkata bertobat, kita harus meninggalkan kegelapan itu menuju hidup yang lebih baik. Nah, Bapak Ibu saudara-saudariku, tentu hal ini yang dikehendaki oleh Tuhan di dalam kehidupan setiap kita adalah bertobat. Ya, bertobat bukan hanya sekedar tobat. Ya, ingat kata ini. Jangan hanya sekedar tobat, melainkan bertobat. Ya, bertobat. Nah, tentu Bapak Ibu kita sudah memahami tentang kata arti tobat dan bertobat. Nah, saya bertanya bagi Bapak Ibu, menurut Bapak Ibu, mana yang lebih duluan? Bertobat dulu baru percaya, atau percaya dulu baru bertobat? Kira-kira menurut Bapak Ibu mana yang lebih duluan? Bertobat dulu baru percaya, atau percaya dulu baru bertobat? Kira-kira jawabannya nomor 1 atau nomor 2 Bapak Ibu? Menurut Bapak Ibu selamat ini.
Mana? Dari Busio percaya dulu, dari Papua percaya dulu. Apalagi ada jawaban lain selain nomor 2, bukan kakaknya di sini ya. Nah, jadi benar Bapak Ibu, kita harus percaya dulu, baru diiringi yang namanya pertobatan. Ya, itu proses setiap kita di dalam bertobat. Ya. Kita beriman dulu, kita percaya dulu, baru nanti prosesnya pertobatan berjalan sampai menuju kesempurnaan, sampai kita meninggalkan dunia ini. Itulah baru selesai proses pertobatan. Nah, itu yang dikehendaki oleh Tuhan di dalam hidup kita. Ya. Jadi Bapak Ibu, di dalam firman Tuhan hari ini kita belajar mengenai tujukanlah pertobatan yang sejati. Tujukanlah pertobatan yang sejati. Tentu di dalam pertobatan atau di dalam bertobat, sekali lagi tidak langsung ketika kita percaya kita langsung sempurna Bapak Ibu, tidak. Kita butuh waktu dan proses yang begitu lama untuk sampai kesempurnaan kepertobatan itu. Saya percaya bahwa Bapak Ibu pernah membangun sebuah rumah ya. Pasti punya rumah masing-masing. Punya rumah ya. Kak aja masih belum punya rumah. Ya. Nah, di dalam membangun rumah Bapak Ibu, pertama adanya fondasi ya. Baru dikasih bangkanya, dikasih tiangnya, baru dikasih atapnya, baru dibersihkan semuanya, baru jadi. Ada proses, tidak langsung dibangun sekaligus langsung jadi rumah. Demikian juga di dalam pertobatan. Kita dimulai dari nol dulu. Kalau rumah tadi dikasih fondasinya dulu, dibangun tahap demi tahap sehingga menjadi sempurna, sehingga Bapak Ibu bisa nyaman tinggal di dalam rumah itu. Nah, demikian juga di dalam kehidupan kita. Di dalam pertobatan itu butuh proses untuk sampai kesempurnaan. Jadi tidak ada yang mengatakan saya sudah sempurna di dalam pertobatan. Siapapun itu tidak ada yang berani mengatakan seperti itu. Pendeta pun itu dia tidak berani. Secara pribadi saya juga masih proses mencapai kesempurnaan itu, dan akhirnya itu ketika nanti selesai di dunia ini. Ya, itu namanya proses pertobatan. Tetapi bukan berarti kita tidak mau menunjukkan bagaimana sesungguhnya kita sebagai orang yang sudah beriman. Kita harus juga menunjukkan hal-hal yang berkaitan tentang kesempurnaan. Kita harus menunjukkan sesuatu hal di dalam proses pertobatan itu, apa yang Tuhan kehendaki di dalam hidup kita. Nah, lewat firman Tuhan hari ini ada 3 hal penting yang harus kita lakukan di dalam menunjukkan pertobatan kita yang sejati. Yang pertama Bapak Ibu, perhatikan. Kalau kita menunjukkan pertobatan yang sejati, bisa dilihat oleh orang lain dan dilihat oleh Tuhan. Yang pertama, tanda kalau orang memiliki pertobatan yang sejati adalah adanya kerinduan untuk berjumpa dengan Yesus tanpa batas. Sekali lagi, adanya kerinduan untuk berjumpa dengan Yesus tanpa batas. Perhatikan di dalam ayat yang kedua sampai keempat Bapak Ibu. Jelas di sana bagaimana kita melihat seorang Zakheus. Bapak Ibu, keselamatan perlu kita pahami. Keselamatan seseorang adalah semua karena kasih Allah. Semua karena kasih karunia Allah. Seseorang bisa mengenal Tuhan dan hidupnya, semua itu karena pekerjaan Allah Tritunggal atau pekerjaan Allah. Nah, ini yang harus kita pahami. Nah, kita belajar, kita melihat bagaimana proses, bagaimana Yesus menyelamatkan seorang yang bernama Zakheus, yang dikatakan dia adalah seorang kepala
pemungut cukai. Kalau waktu Minggu Matius hanya seorang pemungut cukai, tetapi Zakheus ini dia adalah kepalanya, dia adalah pemimpinnya. Dia adalah pemimpin kepala pemungut cukai ini. Dia adalah sebagai pemimpin di dalam melakukan tugas sebagai pemungut cukai. Kalau Matius itu adalah anggotanya. Ya. Dikatakan dia adalah seorang yang kaya juga. Ya. Tentu waktu Minggu kita sudah memahami bahwa orang-orang pemungut cukai ini adalah orang-orang yang dianggap berdosa oleh sebangsanya, yaitu orang-orang Yahudi. Ya. Karena dianggap bahwa mereka adalah orang-orang yang menindas bangsa mereka sendiri, menjajah bangsa mereka sendiri, karena bersekutu dengan Romawi di saat itu. Karena Raja Romawi sebagai kaki tangannya untuk meminta pajak kepada orang-orang Yahudi adalah Zakheus ini, termasuk semua pemungut cukai yang lainnya. Sehingga mereka dianggap orang ini orang-orang berdosa, menagih pajak, minta uang banyak-banyak kepada masyarakat. Itu dikatakan mereka orang berdosa. Tetapi kita melihat di sini bagaimana seorang yang dikatakan berdosa di hadapan Tuhan. Bagaimana seorang yang dikucilkan oleh bangsanya sendiri, dia memiliki perjumpaan dengan Tuhan. Dia memiliki satu kerinduan untuk berjumpa dengan Yesus tanpa batas. Dikatakan ketika Yesus melintasi kota Yeriko, di sana ada seorang Zakheus. Perlu kita pahami bahwa kota Yeriko ini, Bapak Ibu, kalau kita membaca di dalam Yosua pasal 6, kota Yeriko ini adalah kota yang dulunya direbut oleh Yosua, dan kota ini adalah dikutuk juga oleh Yosua saat itu, bahwa siapa yang membangun kota ini akan membayar, akan mengorbankan anaknya. Nah, ini adalah kota yang dulunya adalah dikutuk oleh Allah. Siapa yang membangun kota ini tidak akan bisa membangunnya dengan leluasa. Dia harus mengorbankan anaknya. Tapi lama-kelamaan dikatakan bahwa kota ini berkisar 2000 tahun tidak ada penghuninya setelah Yosua meruntuhkan Yeriko saat itu. Tapi kalau kita melihat di dalam 1 Raja-Raja, Bapak Ibu, 1 Raja-Raja pasalnya yang ke-6 ayat yang ke-34, ada seorang yang memulai membangun kota Yeriko ini. Dan sampai ketika Tuhan Yesus ada, kota ini sudah mulai bangun lagi. Nah, dikatakan bahwa di kota ini adalah tempat di mana Zakheus itu berada. Dan ketika dia mendengar bahwa Yesus telah datang di Yeriko, Zakheus ada kerinduan untuk berjumpa dengan Yesus secara pribadi. Ada kerinduan. Bagaimana kerinduan? Ada rasa penasaran. Siapa Yesus yang lewat di kotanya? Siapa Yesus yang datang di kotanya? Tentu ada sesuatu hal yang memicu hal ini, Bapak. Kita kembali lagi bahwa ini adalah semua karena pekerjaan Tuhan, semua karena pekerjaan Roh Kudus. Ketika Zakheus mendengar, kalau kita membaca di dalam pasal 18 terakhir, ketika Tuhan Yesus menyembuhkan 2 orang buta dekat perbatasan Yeriko ini, mungkin Zakheus sudah mendengar tentang Yesus, apa yang dilakukan oleh Yesus, sehingga Zakheus ini penasaran, ada kerinduan untuk mau berjumpa tanpa batas dengan Yesus. Tetapi dikatakan di dalam pembacaan kita di dalam ayat yang ketiga, ayat yang keempat, karena Zakheus ini tidak bisa berjumpa secara pribadi dengan Yesus, ada pembatasnya, yaitu orang banyak dan juga mempengaruhi badannya yang agak pendek katanya. Tetapi dia tidak mempedulikan, karena ada hasrat, ada kerinduan, ada keinginan untuk bersekutu, berdekat dengan Yesus. Dia tidak membiarkan halangan itu, sekalipun banyak orang yang menghalangi dia untuk tidak berjumpa dengan Yesus, sekalipun badannya pendek, dia tidak
memakai alasan untuk tidak mau berjumpa dengan Yesus. Tapi ada reaksi yang dia tunjukkan. Sekalipun ada beribu banyak alasan bagi Zakheus untuk tidak berjumpa dengan Yesus saat itu, tetapi Zakheus dikatakan di dalam ayat 4 apa Bapak Ibu? Dia berlari mendahului orang banyak itu. Dia memanjat sebuah pohon ara di tempat di mana Yesus itu, supaya dia bisa melihat Yesus, supaya dia bisa bertemu dengan Yesus, supaya dia bisa bercakap-cakap dengan Yesus, supaya dia berkomunikasi dengan Yesus. Ini adalah satu reaksi, ini adalah satu kerinduan untuk berjumpa dengan Yesus tanpa batas. Ini yang harus kita tiru di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Kalau Zakheus aja ada alasan untuk tidak berjumpa dengan Yesus karena orang banyak, ada badannya pendek, tetapi dia tidak menjadikan alasan itu untuk tidak berjumpa dengan Yesus, Bapak Ibu. Dia mau memberanikan diri, berusaha untuk datang, mencari cara, mencoba meninggalkan alasan-alasan yang menghalangi dia untuk tidak berjumpa dengan Yesus. Dikatakan dia berlari, Bapak Ibu. Dia memanjat pohon, dan dia di mana Yesus nanti akan lewat. Dan kita melihat bagaimana alhasil ketika dia berusaha untuk berjumpa dengan Yesus tanpa batas. Tentu ini juga bukan hanya sekedar bahan bacaan kita hari ini. Tentu ini adalah salah satu juga hal yang Tuhan inginkan di dalam hidup saya dan hidup Bapak Ibu sekalian. Tuhan mau kita menunjukkan pertobatan yang sejati dengan memiliki adanya kerinduan berjumpa dengan Yesus tanpa batas dalam hidup saya. Kita harus memiliki perjumpaan tanpa batas di dalam diri kita dengan Yesus. Bagaimana kita memiliki perjumpaan tanpa batas? Tentu ada kerinduan untuk bersekutu dengan Tuhan. Ada kerinduan untuk belajar firman Tuhan. Ada kerinduan untuk beribadah dengan Tuhan. Ada kerinduan untuk berkomunikasi dengan Tuhan. Tentu Bapak Ibu, orang yang beriman, dia tidak mungkin meninggalkan satu momen atau satu jam untuk tidak bisa berjumpa dengan orang yang dia rindukan. Apa yang membuat seseorang rindu dengan seseorang? Ya, ketika seseorang ini menyediakan waktu untuk terus-menerus bersama dengan orang lain. Ya, kalau selama ini sudah biasa bersama dengan orang yang bersama dengan dia, ketika dipisahkan pasti ada kerinduan. Ya mungkin Bapak Ibu ketika contohnya suami Bapak Ibu atau istri Bapak Ibu, contohnya suami mungkin kerja di luar kota, ibu-ibu pasti rindu akan suami karena selama ini sudah bersama-sama di dalam rumah tangga. Atau juga sebaliknya, suami yang kerja di luar kota, istri yang di kota Blitar ini pasti ada kerinduan untuk bertemu dengan istrinya, ya. Karena selama ini sudah bersama-sama, karena selama ini menjalin komunikasi yang baik. Demikian juga kita seharusnya sebagai orang percaya, kita harus memiliki kerinduan untuk berjumpa dengan Tuhan tanpa batas di dalam hidup kita. Kita harus menyediakan waktu kita untuk bersekutu dengan Tuhan, beribadah dengan Tuhan. Kita harus berkomunikasi dengan Tuhan lewat doa kita setiap saat. Tetapi kebanyakan kita tidak memiliki kerinduan untuk berjumpa terus-menerus tanpa batas dengan Tuhan. Ada banyak jemaat Tuhan sedikit hujan alasan tidak mau ibadah. Apakah itu yang dikatakan orang yang rindu bersekutu tanpa batas dengan Tuhan? Tentu bukan, Bapak Ibu. Apakah dengan orang mengatakan saya rindu tanpa batas dengan Tuhan,
tetapi komunikasi dengan Tuhan tidak ada. Dia mengatakan, saya rindu bersekutu dengan Tuhan tanpa batas. Tapi waktu dia tidak mengizinkan untuk mau bersekutu dengan Tuhan. Tuhan mau kita hari ini rindu tanpa batas bersekutu dengan Tuhan. Luangkan waktu untuk beribadah, luangkan waktu baca renungkan firman Tuhan, berkomunikasi dengan Tuhan melalui doa. Itu baru dikatakan orang yang rindu bertemu, berjumpa dengan Yesus tanpa batas. Tetapi bagaimana mungkin kita bisa rindu berjumpa dengan Yesus sementara kita tidak ada niat untuk beribadah, tidak ada niat untuk baca firman Tuhan, tidak ada niat untuk berdoa. Ini yang harus kita perbaiki di dalam hidup kita. Kalau kita mengatakan saya sudah bertobat, ada niat terus membangun hubungan dengan Tuhan di setiap kehidupan kita, beribadah. Jangan biarkan alasan hujan tidak beribadah. Jangan biarkan alasan jauh tempat ibadah. Bagi manusia Bapak Ibu, ada beribu-ribu alasan untuk tidak bisa beribadah. Tetapi hari ini kita ingat, mari kita belajar dari Zakheus. Dia memiliki kerinduan yang terus-menerus berjumpa dengan Tuhan, bertatap muka dengan Tuhan, berkomunikasi dengan Tuhan dari hati ke hati. Dia tidak mau kalau dia tidak berjumpa dengan Tuhan di dalam hidupnya. Harusnya kita juga seperti itu. Amin. Rasa semangat. Amin. Nah, harus begitu Bapak Ibu. Kita rindukan. Kita tidak boleh dibatasi oleh pekerjaan kita, halangan apapun untuk berjumpa dengan Tuhan di dalam hidup kita. Jangan biarkan waktu, jangan biarkan hal-hal itu menghalangi Bapak Ibu untuk tidak berjumpa dengan Tuhan. Sebisa mungkin tolak, sebisa mungkin jauhkan hal itu yang menghalangimu untuk tidak beribadah, untuk tidak berdoa setiap hari. Ya, mari kita atur waktu untuk bisa berjumpa dengan Tuhan tanpa batas. Kalau kita toleransi dengan hal-hal yang menghalangi kita untuk beribadah Bapak Ibu, sekali toleransi pasti akan nanti berujung. Sekali lagi coba. Jadi mari kita belajar. Ketika ada hal yang menghalangi kita untuk tidak beribadah, tidak berdoa, tidak berkomunikasi dengan Tuhan, tinggalkan itu. Sama seperti Zakheus berlari. Jangan biarkan halangan itu menghalangimu untuk berjumpa dengan Tuhan. Ya. Yang kedua Bapak Ibu, bagaimana kita bisa menunjukkan pertobatan yang sejati selain ada kerinduan berjumpa dengan Yesus tanpa batas. Yang kedua, kita harus menerima Yesus sepenuhnya dalam hidup kita dengan penuh sukacita. Kita harus menerima Yesus sepenuhnya dalam hidup kita dengan sukacita. Kalau kita memperhatikan di dalam ayatnya yang kelima hingga ayatnya yang ketujuh Bapak Ibu, bagaimana ketika Yesus lewat di mana Zakheus memajak pohon ara. Yesus berkata, Zakheus, segeralah turun, aku mau berjumpa, aku mau bertamu di rumahmu hari ini. Apa respon Zakheus di dalam ayat yang ke-6 Bapak Ibu? Dikatakan di dalam ayat yang ke-6, lalu Zakheus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Ketika tadi ada niat hasrat untuk berjumpa dengan Yesus, kini saatnya Yesus hadir di dalam hidup Zakheus. Yesus mengetahui di mana ada Zakheus sedang membaca doa. Di sini kita memahami bahwa Yesus adalah Maha Tahu, Maha Mengerti. Sekalipun Zakheus bersembunyi di atas pohon, tapi Yesus tahu. Karena Yesus ingin menyelamatkan Zakheus. Yesus berkata, Zakheus segera turun. Respon Zakheus adalah dia menerima Yesus.
di dalam hidupnya dengan penuh sukacita. Dia mempersilahkan Yesus bertamu di dalam rumahnya. Dia mempersilahkan Yesus berkuasa di dalam hidupnya. Dia mempersilahkan Yesus memimpin kehidupannya. Nah, inilah tanda bahwa dia menunjukkan satu pertobatan yang sejati. Dia mau membuka diri, dia mau membuka pintu rumahnya untuk Yesus datang berkuasa di dalam hidup. Demikian juga kita sebagai orang percaya, Bapak. Kita tidak mungkin berkata saya orang Kristen, tetapi kita masih belum membuka diri, membuka hati sepenuhnya untuk kita menerima Yesus dengan sukacita di dalam hidup. Kita harus introspeksi diri kita, Bapak Ibu. Sudahkah saya menerima Yesus dalam hidup saya dengan sungguh-sungguh? Sudahkah saya memberikan kesempatan bagi Yesus untuk bertata di dalam hati saya, dalam hidup saya? Sehingga Yesus itu berdiam memimpin kehidupan saya. Kita tidak mungkin berkata menunjukkan pertobatan sejati tanpa kita menerima Yesus di dalam hidup kita. Ini yang harus kita renungkan. Sejauh ini kita sudah bersama-sama dengan orang-orang percaya. Kita harus menyatakan pada diri kita, sudahkah saya ini menerima Yesus dalam hidup saya dengan sukacita? Sudahkah saya membiarkan Yesus bertata dalam hidup saya sama seperti Zakheus? Nah, ini yang harus kita renungkan, Bapak Ibu. Ini adalah salah satu petunjuk, tanda, ciri kalau kita sudah bertobat. Tanda ini tidak boleh ditinggalkan, yaitu harus menerima Yesus di dalam hidup kita. Kalau belum menerima Yesus, itu bukan orang yang sudah bertobat, itu orang yang tobat saja. Bisa bedakan ya antara orang yang bertobat dengan orang tobat ya. Kalau dia mengatakan saya orang percaya, tetapi dia belum menerima Yesus dalam hidupnya, itu hanya cuma sekedar tobat, Bapak, bukan bertobat. Orang yang bertobat pasti dia membuka diri untuk mau menerima Yesus dalam hidupnya, untuk bertata di dalam hidup. Tuhan mau kita bukannya sekedar tobat, Tuhan mau kita bertobat, menerima Dia di dalam hidup kita dengan sepenuhnya. Jadi itu yang dikehendaki Tuhan di dalam hidup kita. Yang ketiga, Bapak Ibu, bagaimana kita menunjukkan pertobatan yang sejati. Poin yang ketiga adalah berkomitmen meninggalkan dosa dan memperbaiki hidup. Berkomitmen meninggalkan dosa dan memperbaiki hidup. Perhatikan di dalam ayatnya yang ke-8, Bapak Ibu. Ketika Zakheus telah menerima Yesus di dalam hidupnya, membuka pintu rumahnya untuk Yesus, sekalipun ada orang-orang banyak yang mengatakan dia itu orang berdosa, bagaimana mungkin Yesus bisa bertamu di rumah orang berdosa? Perhatikan di dalam ayat ke-7. Orang-orang banyak berkata, bersungut-sungut dalam hati mereka, berkata, bertamu di rumah orang berdosa. Tetapi ketika Zakheus mengatakan, memahami, mengerti tentang apa yang dikatakan oleh orang banyak, ketika dia mengatakan, mereka mengatakan dia adalah orang berdosa, dikatakan di dalam ayat ke-8, Zakheus berdiri di hadapan Tuhan. Dia menyatakan dirinya bahwa saya bukan lagi orang berdosa, saya adalah orang yang sudah diselamatkan oleh Tuhan. Mereka harus tahu siapa saya yang sesungguhnya. Di dalam ayat 8 kalau kita memperhatikan, Bapak Ibu, tetapi Zakheus berdiri dan berkata kepada Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seorang, kukembalikan 4 kali lipat. Artinya di sini bahwa kita melihat bagaimana komitmen Zakheus untuk mau meninggalkan dosa, mau memperbaiki diri di hadapan Tuhan. Kalau dulunya dia adalah pemungut pajak, dia adalah orang yang berdosa, tetapi sekarang dia berdiri di hadapan orang banyak, berdiri di hadapan Tuhan. Dia berjanji,
Saya tidak mau lagi hidup di dalam dosa. Saya mau meninggalkan pekerjaan yang dulu adalah pekerjaan penuh dosa. Saya akan meninggalkan semua itu. Saya tidak mau lagi hidup di dalam dosa. Kalau dulu saya bekerja sebagai orang yang berdosa, dicap oleh sesama karena pekerjaan menagih pajak, dia katakan, saya akan mengembalikan 4 kali. Ini adalah satu penunjukan dirinya bahwa saya tidak mau lagi hidup di dalam dosa. Kalau dulunya adalah hidup hanya penuh dengan ego, hanya memperbaiki diri, hanya untuk diri sendiri dia bekerja. Sekarang dia berdiri di hadapan Tuhan, dia berkata, saya mau menolong orang miskin. Setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Ini Zakheus bukannya sekedar bertemu Yesus, bukannya sekedar menerima Yesus. Zakheus berkomitmen meninggalkan dosa dan memperbaiki diri, memperbaiki namanya di hadapan kita dan juga di hadapan sesama. Seharusnya kita seperti itu, Bapak Ibu. Ketika kita sudah mengatakan saya sudah menerima Yesus dalam hidup kita, kita harus berkomitmen meninggalkan dosa yang lama dan memperbaiki diri kita dalam Tuhan. Kita harus komitmen. Jangan cuma sekedar saya sudah bertobat, tetapi tidak ada niat untuk mau menyatakan diri, menunjukkan diri kepada Tuhan bahwa mau bertobat dengan sungguh-sungguh, menunjukkan diri kepada orang lain, tetangga, kiri kanan, bahwa kalau dulu saya adalah orang yang penuh dengan dosa, sekarang saya menunjukkan bahwa saya tidak berdosa, saya tidak lagi hidup di dalam dosa yang lama. Kalau dulunya saya adalah suka selingkuh, sekarang karena saya sudah berjumpa dengan Yesus, saya menunjukkan diri saya bahwa tidak lagi main dengan orang-orang lain. Itu yang Tuhan mau dalam hidup. Kalau dulunya adalah saya suka bertengkar dengan suami saya, dengan tetangga di sana, sekarang karena saya sudah berjumpa dengan Yesus, saya tidak lagi mau bertengkar dengan suami, anak, istri saya. Saya menunjukkan bahwa saya sudah hidup di dalam Yesus. Ini yang Tuhan mau di dalam hidup kita. Orang Kristen tidak hanya sekedar beriman di dalam kata-kata, tetapi iman itu dikatakan oleh Yakobus harus ditujukan dengan perbuatan. Kalau dulunya kita dilihat oleh tetangga kiri kanan kita adalah suka hal-hal yang aneh-aneh, tapi kita sudah bertemu dengan Yesus, kita harus menunjukkan kepada tetangga kiri kanan kita bahwa kita sudah berubah. Kita melakukan hal yang berkenan dengan Tuhan. Kalau dulunya suka tangan ini adalah melihat sesuatu, cepat sekali mengambilnya, tetapi sekarang sudah bertemu dengan Yesus, tangan ini tidak lagi mengambil barang orang. Itu baru dikatakan yes. Itu namanya pertobatan. Jadi Bapak Ibu, ada 3 hal yang harus kita lakukan di dalam hidup kita pagi hari ini. Belajar dari Zakheus, bagaimana kita menunjukkan diri kita sebagai orang yang sudah bertobat sejati. Yang pertama, kita harus ada kerinduan untuk berjumpa dengan Yesus tanpa batas di dalam hidup kita. Yang kedua, menerima Yesus sepenuhnya di dalam hidup kita dengan sukacita. Yang ketiga adalah berkomitmen meninggalkan dosa dan memperbaiki diri di hadapan Tuhan. Dalam firman Tuhan ini menguatkan kita di dalam menjalani hidup kita sebagai orang yang sudah diselamatkan oleh Tuhan. Mari kita berdoa, minta saudari Lydia untuk memimpin kita. Firman-Mu yang boleh kami semua kami terima pada saat ini. Firman-Mu pada saat hari ini mengingatkan bagi kami, apapun kesibukan yang kami hadapi saat ini, apapun pergumulan yang kami hadapi saat ini, hendaklah kami tidak meninggalkan Engkau dan memiliki kerinduan dan kami berjumpa dengan Engkau di setiap kehidupan kami. Biarlah kami untuk menerima Engkau sepenuhnya dalam kehidupan kami dan memiliki komitmen untuk kami meninggalkan dosa yang telah kami lakukan dan berusaha untuk memperbaiki diri kami untuk menjadi yang lebih baik. Berkat hamba-Mu yang telah kami dengan Tuhan, dan biarlah Kau terus pakai hamba-Mu untuk melayani Engkau dan untuk mewartakan diri-Mu dimanapun hamba-Mu berada. Dan berkat
kami semua umatnya tempat ini Bapak, agar kami tetap mengerti dan dapat melanjutkan firman-Mu sebagai pelita kebenaran dan hidup kami. Terima kasih Bapak, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya.